Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga di hari yang baik ini, umat sedharma sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa pula berada dalam kerahayuan dan kedamaian. Umat sedharma yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengetengahkan sebuah wacana yang sekiranya dapat kita jadikan bahan renungan dan cerminan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apa yang saya kemukakan tiada lain adalah mengenai bakti kita kepada orang tua. Terkait dengan bakti kepada orang tua, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari Purana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tersebutlah ada seorang resi yang bernama Resi Kasyapa. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Pipala. Putra sang resi ini menginginkan kekuatan yang tidak tertandingi oleh siapapun di alam semesta ini. Oleh karena itulah, ia kemudian pergi ke hutan yang bernama Dasaranya dan mulai bermeditasi di sana. Ia bermeditasi tanpa makan dan minum. Demikian hebatnya tapa Pipala itu hingga membuat para dewa dan resi terpana karenanya. Musim yang berlalu tidak membuat Pipala bergeming. Dia tetap duduk di tempat meditasinya bagaikan sebuah batu karang yang kokoh. Tahun demi tahun telah berlalu. Semut-semut mulai membukit di sekitar tubuh Pipala. Namun, sang resi ini tetap tak tergoyahkan. Berbagai jenis ular berbisa menggerayangi dan menggigitnya, namun Pipala tidak terpengaruh olehnya. Kekuatan tapanya itu lantas membuat tubuhnya bersinar, dan lingkaran energi pun menyelubungi tubuhnya. Pipala hanya menghirup udara untuk makanannya. Dalam Purana disebutkan bahwa Pipala bertapa selama 3000 tahun, dan setelah 3000 tahun berlalu, para dewa mulai hadir di atas tempat meditasi Pipala dan menaburkan bunga-bunga kepadanya. Salah seorang dewa lantas bersabda, "Kau telah membuat kami berkenan dengan meditasimu itu. Mintalah sesuatu yang kau inginkan." Pipala pun menjawab, "Hamba menginginkan kekuatan yang bisa membuat segala benda dan makhluk di alam semesta ini selalu mematuhi keinginan dan kehendak hamba." Demikian kata Pipala. Para dewa pun memberikan anugerah itu. Pipala sangat bangga atas apa yang telah dicapainya. Ia duduk di dekat sebuah telaga dan merayakan pencapaiannya.
Dalam hatinya Pipala berpikir bahwa tentu saja tidak ada orang ataupun makhluk di alam semesta ini yang sanggup menandingi kekuatannya. Ketika itu, seekor burung bangau berdiri di telaga itu, dan burung ini dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran Pipala. "Kau bodoh," kata burung itu pada Pipala. "Mengapa kau begitu bangga pada dirimu? Aku sama sekali tak melihat bahwa kau telah mendapatkan segalanya. Kau telah membuang-buang waktumu selama 3000 tahun dalam Tahpasya. Tahukah kamu bahwa ada seseorang yang bernama Sukarma? Ia jauh lebih hebat dan terpelajar darimu. Dan ia tak pernah melakukan tapa yang sulit untuk menjadi hebat dan terpelajar." Pipala sangat heran mendengar seekor burung bangau dapat berbicara seperti manusia. Pipala lantas bertanya, "Siapakah sebenarnya kau ini? Apakah kau Dewa Brahma, Dewa Wisnu, ataukah Dewa Siwa?" Si burung bangau pun menjawab, "Mengapa kau tak pergi dan menanyakan siapa diriku pada Sukarma?" Si burung bangau lantas memberitahu di mana Pipala bisa bertemu dengan Sukarma. Setelah itu, Pipala pun pergi menuju tempat di mana Sukarma berada. Terdapatlah seorang Brahmana yang bernama Kundala. Beliau memiliki seorang putra bernama Sukarma. Sukarma menghabiskan waktunya untuk melayani kedua orang tuanya yang sudah amat tua. Pelayanan kepada orang tuanya inilah yang menjadi satu-satunya tujuan hidup Sukarma. Pipala mencari Sukarma ke pertapaan Resi Kundala. Setelah keduanya bertemu, Sukarma kemudian menyambut Pipala selayaknya seorang tamu dan memberikan persembahan yang memuaskan. Setelah itu, Sukarma pun berbincang dengan Pipala. "Wahai Resi Agung, hamba benar-benar bersyukur Anda telah datang mengunjungi kami. Hamba tahu mengapa Anda datang kemari. Anda telah melakukan tapa selama 3000 tahun dalam sebuah tapasya yang berat. Dan para dewa telah memberkati Anda dengan anugerah di mana Anda dapat memerintahkan atau melakukan apapun terhadap semua objek alam semesta sekehendak Anda. Namun, burung bangau itu mengatakan Anda sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa." Pipala pun bertanya, "Siapakah burung bangau itu?" Sukarma menjawab pertanyaan Pipala. "Burung itu adalah Brahman, inti dari seluruh semesta ini. Adakah lagi yang ingin Anda tanyakan?" Burung bangau itu mengatakan bahwa Anda jauh lebih hebat dan terpelajar dibandingkan dengan diriku. Aku ingin tahu, apakah kau juga bisa mengendalikan semua objek yang ada di alam semesta ini? Demikian tanya Pipala dengan penuh penasaran. "Aku akan melakukan sesuatu
dan Anda bisa menilainya sendiri," kata Sukarma. Sukarma lalu mengambil sikap sembah. Ia kemudian memanggil para dewa untuk datang kepadanya. Di hadapan Sukarma, Indra dan dewa-dewa lainnya secara bersamaan muncul dan melakukan anjali pada Sukarma. Hal mana membuat Pipala takjub dan terheran-heran. Para dewa lantas bertanya kepada Sukarma, "Mengapa Anda memanggil kami?" Sukarma kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu untuk menunjukkan kekuatan yang diperolehnya. Sukarma kemudian berkata kepada Pipala bahwa para dewa telah memberkatinya karena selalu setia dalam pengabdian kepada orang tuanya. Sukarma juga mengatakan bahwa semua kekuatannya adalah karena pengabdiannya kepada orang tuanya. Ia tidak pernah melakukan tapasya ataupun mengulang mantra-mantra tertentu. Tidak ada tirta atau tempat suci yang ia kunjungi, karena pahala yang didapatkan dari pelayanan kepada orang tua dengan tulus bisa jauh lebih besar dari melakukan yadnya apapun. Apa gunanya mempelajari Weda jika seseorang tidak melayani kedua orang tuanya? Hanya pengetahuan inilah yang bisa hamba bagikan dengan Anda. Demikian Sukarma memberitahu Pipala. Pipala pun menghormat kepada Sukarma. Umat sedharma yang saya muliakan, dari cerita tadi dapat sekiranya kita ambil maknanya bahwa pahala karena berbakti dan melayani orang tua sungguhlah teramat besar. Bahkan para dewa pun hormat kepada mereka yang melayani dan berbakti kepada orang tuanya dengan tulus. Ia yang berlaksana demikian akan memperoleh kehormatan, nama baik, umur panjang, dan kerahayuan dalam hidupnya. Dalam kitab suci Sara Samuscaya, Sloka 241 disebutkan, setia bakti terhadap orang tua membuat orang tua itu sangat senang dan puas hatinya. Pahalanya, baik sekarang ini maupun di kemudian hari, tetap mendapat pujian tentang kebajikan. Demikian pula dalam Sara Samuscaya, Sloka 250 disebutkan, akan pahala hormat bakti kepada orang tua adalah memperoleh 4 hal, yaitu kirti yang artinya pujian tentang kebaikan, ayusa yang artinya kehidupan, bala yang artinya kekuatan, dan yasa yang artinya peninggalan berupa kebaikan. Keempat hal itulah yang bertambah sempurna sebagai pahala hormat bakti kepada orang tua. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan di hati umat sedharma sekalian. Om Santi Santi Santi. Om.